Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Arya Puspita Nugraha Putri, nomor induk mahasiswa 13120000083 dari kelas Kriminologi C. Di sini saya akan membahas resum tentang materi hukum kriminologi. Kriminologi berasal dari kata kriminologi yang merupakan dari dua kata. Krimen yang artinya jahat atau kejahatan dan logos artinya pengetahuan atau ilmu. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi membahas tentang mengapa manusia melakukan kejahatan atau tindak pidana dan bagaimana cara menanggulanginya melalui kebijakan kriminal atau criminal policy. Kriminologi lahir atas ketidakpuasan pada hukum pidana, hukum acara pidana, dan cara penghukuman. Objek kriminologi meliputi 1. Kejahatan yang didefinisikan secara luas dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Kedua, pelaku yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Ketiga, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Studi tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mempelajari pandangan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun yang belum. Para ahli mendefinisikan kriminologi sebagai berikut. W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu kriminologi murni yang mencakup antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, dan psikopatologi dan neuropatologi, dan kriminologi terapan yang mencakup higiene kriminal, politik kriminal, kriminalistik. Dapat pula Edwin H. Sutherland yang merumuskan kriminologi meliputi sosiologi hukum dan etiologi hukum. Teori-teori kriminologi yaitu 1. Teori kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis, yang artinya para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. 2. Penjelasan biologis atas kejahatan, yaitu sebelum abad ke-19, ilmu pengetahuan atau fisiognomi dan frenologi telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu dalam studi tentang sebab-musabab kejahatan. Cesare Lombroso atau Father of Modern Criminology mempunyai teori tentang born criminal atau penjahat yang dilahirkan. Penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat. Bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran atau born criminal. Di samping kategori born criminal di atas, kategori Lombroso menambahkan dua kategori lainnya, yaitu 1. Insane criminal, yaitu penjahat yang bukanlah sejak lahir, tapi mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Yang kedua, criminoloids, yaitu suatu kelompok penjahat kambuhan atau pelaku penjahatan karena nafsu dan berbagai tipe lainnya. Ada pula Enrico Ferri, lebih memberikan penekanan pada kesaling hubungan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada juga Raffaello Garofalo dan Charles Pickering. Aliran-aliran dalam kriminologi terdapat 1. Aliran klasik, yaitu individu dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk hidup menentukan pilihan hidupnya. Individu memiliki hak asasi di antara hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditunjukkan memelihara perjanjian sosial. Dan aliran positif, yaitu kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Kriminalitas dan faktor genetika. Ada beberapa hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalistik, antara lain 1. Twin studies atau studi tentang orang kembar.
Adoption Studies atau studi tentang adopsi, Chromosome Studies atau The XYY Syndrome. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.